Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evilia Dwi Cahyaningrum dengan nomor induk mahasiswi 933103719. Di sini saya akan membahas dua subbab mata kuliah dari tafsir tematis, yaitu kekerasan berbasis agama dan berpolitik mengatasnamakan agama. Dalam masyarakat saat ini, kekerasan tidak hanya terjadi dalam lingkungan secara struktural, melainkan juga terjadi lewat budaya dan juga argumen agama. Dalam persoalan kekerasan berbasis agama, di sini agama dijadikan sebagai penentu atas perilaku kehidupan. Sebab tanpa adanya agama, manusia tidak bisa hidup dengan sempurna. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan berbasis agama. Ada dua faktor yang menyebabkan kekerasan berbasis agama ini terjadi, yaitu dari faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal, yaitu egoisme beragama, teraktualisasi nas, syariatisasi negara, masalah kuatnya rasa saling curiga, dan pengetahuan dan pemahaman agama yang kurang. Kemudian dari faktor eksternal, yaitu masalah sosial ekonomi, pengabaian hukum, dan masalah politik. Terjadinya kekerasan berbasis agama yang mengakibatkan beberapa faktor, yaitu terjadinya kekerasan secara bertubi-tubi, masyarakat merasa tidak aman, banyak materi yang terbuang sia-sia karena adanya kriminalitas, kemudian beban ekonomi masyarakat semakin besar. Ayat Al-Quran yang menjelaskan kekerasan berbasis agama terdapat pada surat Al-Hajj ayat 39-40 yang memiliki arti diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Kemudian ayat 40 yang memiliki arti yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa. Asbab an-nuzul turunnya ayat 39 surat Al-Hajj disebutkan dalam riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Halim. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah, berkatalah Abu Bakar, mereka telah mengusir Nabi mereka, maka pasti akan binasa. Karena hal tersebut, kemudian turunlah ayat 39 surat Al-Hajj ini, yang memberikan kelonggaran untuk berperang bila mana umat Islam dianiaya. Korelasi ayat dengan kekerasan berbasis agama. Penyebab dari timbulnya kekacauan ialah disebabkan melemahnya solidaritas sosial dan tingginya mobilitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi semacam itu menjadi faktor adanya gesekan kepentingan yang mudah untuk menjerumuskan akan terjadinya ledakan konflik dalam hubungan antar sesama, baik di rumah tangga, antara keluarga, antar kelompok, antar penganut agama lainnya. Kekerasan intern agama biasanya berasal dari adanya perbedaan pemahaman terhadap suatu ajaran. Sebelum kita membahas tentang politik yang mengatasnamakan agama, maka perlunya kita untuk memahami apa arti dari politik dan juga agama sendiri. Politik ialah sikap, perilaku, kebijakan kemasyarakatan yang mendekatkan diri pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadahan. Agama ialah suatu ciri kehidupan sosial di mana semua masyarakat memiliki ciri pemikiran dan pola perilaku dalam memenuhi persyaratan untuk disebut beragama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik dan agama memang saling
oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangannya, menegakkan hukum, mengedepankan musyawarah, kebebasan berpendapat, dan toleransi antar agama. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang politik dan agama, yaitu ada pada surat Al-Imran ayat 159 yang memiliki arti, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Asbab an-nuzul turunnya surat Al-Imran ayat 159 ialah terjadinya peristiwa yang masih berkaitan dengan asas demokrasi, seperti persoalan sikap terbuka, toleransi, dan musyawarah, di mana yang masih berhubungan dengan kisah Rasulullah SAW pada saat perang Badar. Pada waktu itu, pasca perang Badar, Rasulullah mengajak musyawarah Abu Bakar dan Umar terkait dengan tawanan perang Badar. Sahabat Abu Bakar memberikan usulan kepada Rasulullah agar para tawanan dikembalikan kepada keluarganya dengan membayar tebusan. Sedangkan Umar berpendapat agar tawanan perang dieksekusi, dan yang mengeksekusi ialah keluarganya sendiri. Menanggapi dua usulan dari sahabat, beliau kesulitan untuk mengambil keputusan usulan siapakah yang akan digunakan. Berkenaan dengan peristiwa tersebut, maka turunlah surat Al-Imran ayat 159 ini. Munasabah ayat memiliki kesamaan dengan surat Asy-Syura ayat 38, yaitu sama-sama pentingnya melakukan musyawarah dalam mengambil